Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi syahri Ramadan, syahrun azim, syahrun karim, syahrun mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Fakir Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, Ketua Rabithah Alawiyah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sejarah. Sejarah bagaimana nenek moyangnya Yahudi Banu Israel. Sejarahnya Eropa atau Rum. Nah, karena pentingnya di sini sejarah yang sesungguhnya kita ketahui agar supaya kita tidak salah paham, ya, siapa itu Banu Israel, siapa itu Yahudi, ya. Jadi berkaitan dengan sejarah Banu Israel atau sejarah Yahudi atau sejarah munculnya Eropa. Di sini Al-Fakir ingin mengajak pemirsa dimanapun berada agar betul-betul bisa menyimak sedikit berkaitan dengan masalah sejarah tersebut. Ya, adapun berkaitan dengan sejarah Banu Israel itu tidak lepas daripada harus melibatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana kita sekelumit sekarang menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim. Memang bermula dari sana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang notabene beliau mempunyai istri yang bernama Sarah. Dari rumah tangga beliau bersama Siti Sarah ini berjalan alot. Artinya tidak sedikit waktu yang dijalankan dalam rumah tangganya itu masih tetap belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak yang saleh. Dan doa ini terus dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tidak ada henti-hentinya. Ya. Nah, ini hikmahnya. Kalau kita berdoa itu jangan cukup sekali, habis itu enggak lagi berdoa, ya, melainkan terus kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah keseringan kita berdoa, Allah itu Maha Pemberi, ya, pasti akan diijabah, diigabul oleh Allah. Tapi inilah proses syariat, ya, sampai pada akhirnya ini Sarah, beliau ini mempunyai budak, ya, namanya Siti Hajar. Sebenarnya Siti Hajar ini bukan budak-budak amat, ya. Ya, hanya disebut budak ini karena didapatkan dari rampasan perang. Ketika ya kelompok lawan ini terkalahkan, kena tawanannya, di antara tawannya Siti Hajar. Jadi budaknya Siti Sarah. Akhirnya Siti Hajar ini dihadiahkanlah kepada Nabiullah Ibrahim supaya mendapatkan keturunan, gitu, supaya mendapatkan anak zuriyah. Kalau bahasa kitanya dari saya nggak dapat, ya paling tidak ada dari dari yang satunya. Nah, ini hikmahnya sebagai contoh istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang soleha, gitu ya. Dia tahu diri. Kalau memang dari dirinya tidak bisa memberikan keturunan, paling tidak adalah ya memberikan peluang kepada suami untuk menikah dengan yang lain supaya bisa mendapatkan keturunan dari situ.
Akhirnya subhanallah, ya setelah diberikan hadiah oleh Siti Sarah, ya, yaitu sebagai budaknya kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, tidak lama kemudian dari Siti Hajar ini, ya, mendapatkan keturunan. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Aku berikan kabar gembira kepadamu ya wahai Ibrahim, aku karuniai seorang anak, ya, yang sabar. Ya, keluarlah anak, ya, yaitu menjadi nabi nantinya, Nabi Allah Ismail alaihis salam, ya, yang nanti akan keluar keturunan dari Nabi Allah Ismail itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu nabi dari Nabi Allah Ismail setelahnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Adnan, dan berikutnya sampai dengan Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib, ya, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Itu dari Ismail, ya, dari Ismail, istri kedua Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, subhanallah, tidak lama kemudian, ya, tidak lamanya di sini, ya, ulama berpendapat, ada yang menyatakan 5 tahun, ada yang menyatakan 13 tahun, ya. Maka Nabi Allah Ibrahim ini kan terkenal orang dermawan. Ya, beliau ini mempunyai ternak unta. Jadi setiap ada tamu itu pasti disembelihkan unta. Dari saking dermawannya Nabi Allah Ibrahim. Pada suatu hari kedatangan ada 3 tamu. 3 tamu. Yang aneh, 3 tamu ini ketika disembelihkan unta kepadanya, dihidangkan makanan, makanannya tidak terlalu diperhatikan. Selalu memperhatikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, Ibrahim ini artinya orang yang baik, orang yang dermawan, luar biasa. Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diberikan kabar oleh 3 orang tadi itu. Wahai Ibrahim, bahwasanya aku ini sebenarnya bukan manusia pada zahirnya, akan tetapi aku ini adalah malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwasanya, ya, engkau akan mempunyai keturunan lagi, ya, dari Siti Sarah. Akan Allah karuniakan keturunan dari Siti Sarah. Maka Nabi Allah Ibrahim itu menyampaikan pesan ini kepada istrinya Sarah. Pada saat itu secara logika, ya, Siti Sarah ini sudah tidak muda lagi. Nabi Allah Ibrahim usianya sudah 120. Ya, diriwayatkan. Kemudian Siti Sarah sudah 90, sudah tua. Ya, kan secara logika nggak mungkin bisa mengeluarkan anak, tapi inilah karunia dari Allah, tidak bisa dipungkiri. Ya, lewat malaikat tadi yang menyampaikan kabar gembira kepada, ya, Nabi Allah Ibrahim. Maka ketika disampaikan kepada istrinya oleh Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Sarah itu ketawa. Maksudnya, main-main kali ini, kami ini kan sudah pada tua, tidak mungkinlah kami ini bisa hamil, bisa sampai punya anak. Usia kami loh, bukan muda lagi, sudah 90 tahun. Ketawa. Nah, tertawa itu bahasanya pada masa itu, ya, maknanya adalah ishak, atau bahasa Arabnya lah ketawa. Itu namanya ishak. Nah, jadi ishak ini maknanya tertawa, karena ada 2 pendapat ulama. Ada yang menyatakan ishak ini ketika Nabi Allah Ibrahim diberikan kabar oleh 3 malaikat tadi itu mempunyai anak, ya, maka tertawalah mamahnya, yaitu Siti Sarah, disebut dengan ishak. Nah, riwayat yang kedua, ketika lahir Nabi Allah Ishak itu, beliau sendiri tertawa, disebut dengan Ishak. Luar biasa. Nah, ini sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim punya 2 anak, ya, namanya Nabi Allah Ishak akan menjadi nabi, dan Nabi Allah Ismail juga akan menjadi nabi. Ya, Nabi Allah Ishak ini akan menjadi kakek moyangnya Banu Israel. Ya, Banu Israel. Dan Nabi Allah Ishak ini juga sama seperti ayahnya, ya, lambat punya anak, kemudian juga menikah, kalau tidak salah dalam riwayat dinyatakan di usia 40 tahun baru menikah.
Ya, menikah itu pun dipesan oleh Nabi Allah Ibrahim, kalau menikah jangan dengan siapa-siapa, nikahlah dengan keluarga Abah. Maka nikah dengan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Menikahlah. Nikah Nabi Allah Ishak di usia 40 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah. Ya, yang bernama Rifqah. Dari Rifqah ini Nabi Allah Ishak juga lama nggak punya keturunan, pada akhirnya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan keturunan, ya, keturunannya yang pertama ya adalah Al-Is. Al-Is setelah lama tuh tidak punya anak. Ya, mengidam-idamkan pengen punya anak, pengen punya zuriyah, pengen punya keturunan. Ya, tidak juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dari Rifqah ini mempunyailah keturunan, ya, yang pertama, zuriyah yang pertama adalah Al-Is. Al-Is ini nanti akan mengeluarkan, ya, keturunan orang-orang Rum atau orang-orang Eropa sekarang. Ya, orang-orang Eropa itu ya keturunan daripada Al-Is. Ya, dari Al-Is ini tidak ada keturunannya menjadi nabi kecuali satu, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ini sejarah penting. Ya, kemudian subhanallah, tidak lama kemudian mempunyai keturunan lagi. Artinya bukan mempunyai keturunan berjarak beberapa minggu, enggak lama kemudian, artinya kembar. Disusullah setelah Is itu, yaitu Yakub. Yakub itu maknanya menyusul. Yakub itu maknanya menyusul. Jadi setelah Al-Is lahir, kemudian disusul lagi dengan anak yang keduanya yang disebut dengan Yakub. Sudah disebut, dinamain sudah nabi ya. Jadi nabi ya, Nabi Yakub. Ya, alaihi salam. Masya Allah, luar biasa. Nah, sudah Rifqah ini punya dua anak nih, Al-Is dengan Yakub. Namanya saudara kembar, ya, seibu dan seayah, permasalahan pasti ada. Ya, permasalahan pasti ada. Singkatnya, maka Yakub ini ingin meninggalkan Al-Is saudaranya. Ya, karena ya namanya saudara pastilah ada berselisih gitu. Akhirnya bertukar pikiran dengan ayahnya, saya harus meninggalkan saudara saya, mungkin kalau jauh lebih baik, ya, tidak ada pertengkaran dengan sesama keluarga. Akhirnya diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Ishak, ya, untuk supaya Yakub ini hijrah. Hijrah kemana? Ke negeri Syam. Wah, hijrah ke negeri Syam. Di situ kata ayahnya Nabi Allah Ishak, ada saudara ayah di situ. Jadi kamu datangin aja ke sana, minta untuk tinggal bersama-sama dengan paman kamu. Ya, namanya Laban. Ya, kamu ke sana, ke negeri Sam. Di negeri Sam itu ada sebuah desa namanya Haron. Ya, namanya Haron. Kamu cari, nanti kamu tinggal di sana dengan paman kamu, dan kamu bekerjalah dengan paman kamu supaya kamu bisa tinggal di sana dan diterima. Ini Yakub akhirnya meninggalkan saudaranya Al-Is tadi. Ya, ke negeri Syam, ke desa Haron namanya. Ya, di situ terdapat dengan pamannya. Nah, bernama Laban. Laban ini punya dua putri. Putri yang pertama namanya Lia, putri yang kedua namanya Rahil. Singkatnya, Nabi Allah Yakub ketemu dengan pamannya Laban tadi, ya minta izin untuk bisa tinggal di sana. Ya, diberikan izin tinggal, tapi dengan catatan kamu bekerja. Bekerja apa? Bekerja mengembala kambing. Maka di situ, wa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang nabi melainkan sudah teruji dengan mengembala kambing. Masya Allah, di tengah-tengah mengembala kambing, akhirnya terlintas di hati Yakub ingin menikahi putrinya, putri pamannya tadi, yang bernama Rahil. Cantik Rahil ini, manis luar biasa. Tertariklah Yakub ini, minta berani kepada pamannya. Wahai paman, ya aku sudah lumayan tinggal di sini, aku terus terang aja tertarik dengan anak paman, putri paman ini, dan saya berniat ingin menikahi putri paman. Siapa? Rahil. Diam pamannya, Laban tadi. Oke, saya akan nikahkan kamu dengan catatan kamu kerja dulu sama saya 7 tahun mengembala kambing. Baru nanti saya akan nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, namanya ya demi cinta. Nabi Allah Yakub semangat. Semangat Nabi Allah Yakub. Semangat.
ya, bekerja mengembala kambing pamannya yaitu bernama Laban sampai 7 tahun. Singkatnya ya, sudah selesai disampaikan kepada pamannya. Paman sudah selesai 7 tahun. Bagaimana sekarang niat kami ingin menikahi putri paman? Baik, saya akan nikahkan kamu dengan Lia. Kaget Nabi Yakub. Kenapa? Beliau berkeinginan menikahi putrinya pamannya itu yang bernama Rahil karena cantik. Tiba-tiba dinikahkan dengan yang namanya Lia. Lia ini, satu ya pendapat ulama ada menyatakan itu kakaknya. Yang kedua berpendapat Lia ada sedikit kekurangan. Ya, harus dinikahkan berdahulu. Ya, atau pada masa itu syariat itu Nabi Allah Yakub tidak boleh ya menikahi melangkahi kakaknya gitu. Jadi kakaknya dulu dinikahi baru adiknya. Ya, akhirnya sudah diterima. Ya, karena ketentuan dari pamannya, nikahlah ya dengan Lia. Masya Allah, nikah dengan Lia. Menikah berjalan dengan Lia tadi, ya alhamdulillah Nabi Allah Yakub diberikan karunia. Ya, diberikan beberapa putra di situ ya. Ada di antaranya putra dari Lia itu yang bernama Ruben. Bernama Ruben. Kemudian ada diberikan putra lagi yang kedua namanya Yahuda. Wah, itu putranya. Ya, jadi seiring berjalan Nabi Allah Yakub menikah dengan putri pamannya ya, yang bernama Lia tadi, tapi tetap namanya cinta itu kan masih belum tertuangkan, terpendam dalam hatinya. Ya, Nabi Allah Yakub ini masih ngotot ingin menikahi Rahil. Berani beliau bercerita lagi kepada pamannya, "Paman, saya ini kan minta menikah dengan Rahil. Paman malah menikahkan saya dengan Lia." Ya, karena itu kakaknya. "Boleh nggak saya menikahi adiknya yang bernama Rahil?" "Boleh," kata pamannya. Jadi masa itu syariat pada masa itu boleh menikah dua bersaudara langsung. Ya. Kata pamannya nggak jadi masalah. Yang penting kamu menambah kerja lagi 7 tahun. Baru saya akan nikahkan kamu dengan Rahil. Demi cinta. Wah, nggak. Ya, kendor semangat Nabi Allah Yakub terus mengembala kambing pamannya. Sampai akhirnya di 7 tahun berikutnya baru menikah dengan Rahil. Alhamdulillah. Dapat juga akhirnya Rahil kan. Karena cantik Rahil ini. Putih, mancung hidungnya. Masya Allah, luar biasa. Menikah dengan Rahil. Nah, sementara yang dengan Lia terus mempunyai anak. Ya, anak yang ketiga namanya Lawi. Lawi, anak yang ketiga. Kemudian mempunyai anak lagi yang ke berikutnya lagi Sam'un. Oh, Sam'un itu banyak cerita-cerita masalah Sam'un, orang Bani Israel. Nah, ini putra daripada Yakub. Ada lagi Zabulun. Putranya Nabi Allah Yakub. Ya Sakir. Ini semuanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah putra daripada Lia ya binti Laban. Jadi pamannya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Jadi putranya Nabi Yakub. Ini yang 6 tadi dari Lia, putri Laban. Masya Allah. Sementara dari Rahil belum punya anak. Ya, belum punya anak. Ini Rahil ini ya adiknya memperhatikan. Ini kalau dibiarkan terus nanti Yakub ini perhatiannya akan lebih ke Lia karena di Lia punya anak. Wah, saya nggak punya anak. Sementara saya punya budak. Nah, kata Rahil, saya punya budak saya akan hadiahkan kepada Yakub agar supaya dari budak itu mempunyai keturunan. Masya Allah. Akhirnya ya lintasan hatinya Rahil tadi itu dituangkan dan punya budaknya itu dihadiahkan kepada Yakub. Sampai akhirnya ya diterima sama Yakub, kemudian mempunyai keturunan. 2 keturunannya. Ya, keturunannya 2, yang pertama namanya Dan, yang kedua namanya Tafatali. Ya, putra daripada budaknya Rahil ya, yaitu putra daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam, tapi dari budak. Masya Allah. Kemudian sudah mendapatkan 2 putra ini, senang Rahil, ya kan? Karena putra budak ya berarti seakan putranya Rahil. Dilihatlah sama Lia. Kata Lia, oh kok Rahil bisa ngasih budak begitu dengan suamiku, dengan Yakub. Aku kan punya budak juga. Ya sudah, aku hadiahkan lagi budakku. Ya, aku hadiah juga.
ya kepada Yakub dari budakku. Akhirnya budaknya Lia dihadiahkan ya kepada Nabiullah Yakub. Maka dari budak itu mempunyai keturunan 2 putra ya. 2 putra punya anak 2 namanya Jad dan Ashir. Jad dan Ashir itu hasil putra Nabiullah Ayub dari budaknya Lia. Jadi dari budak Lia dapat 2, dari budaknya Rahil dapat 2. Rahil belum punya anak. Jadi semua total anaknya ada sekitar 10 tuh sudah. Ya, ada 10 karena dari Lia ada 6 ya, tambah lagi dengan budaknya jadi ada 2. Kemudian kedua putra dari budaknya Rahil jadi 10 totalnya. Subhanallah, akhirnya sudah mempunyai putra 10 Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ya, Rahil sudah di usia tidak muda lagi ya, tiba-tiba mempunyai keturunan juga, punya anak juga, bahkan 2 anaknya dari Rahil ini. Ya, Masya Allah. Anaknya dua-duanya laki-laki yang bernama, yang pertama Yamin, yang kedua Yusuf. Ini Yusuf dan Yamin ini kedua ini putra daripada Rahil. Rahil ini putri dari Laban. Laban ini bukan paman daripada Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Jadi secara globalnya Nabiullah Ya'qub itu mempunyai 12 dzurriyyah, anak keturunan. 12 anak keturunan ini disebut dengan Banu Israel. Dan semuanya ada di Mesir. Jadi kalau kita menyatakan Israel kepada negara Israel yang sekarang ada itu salah. Banu Israel itu adalah justru keturunan-keturunan yang baik. Keturunan Ya'qub alaihi salam. Dan semuanya ada di Mesir. Kenapa bisa ada di Mesir? Ketika Rahil ini masih punya 2 putra, yaitu Yusuf dan Yamin. Masih kecil kedua-duanya. Beliau meninggal dunia. Di saat beliau meninggal dunia, maka kedua putranya ini diserahkanlah ke Lia. Berarti Lia ini jadi ibu tirinya Nabi Yusuf. Jadi Nabi nantinya itu Nabiullah Yusuf. Ibu tirinya Yamin. Ya, kedua putra daripada Ya'qub alaihi salam. Singkatnya, ya, disitulah namanya hidup dengan ibu tiri. Pastilah ada resikonya. Ada resikonya. Dan juga Nabiullah Ya'qub lebih perhatian kepada kedua putra ini. Karena memang Yusuf ini ganteng, putih, kayak ibunya, cantik. Begitu juga Yamin. Nah, jadi perhatiannya khusus kepada kedua anak ini, terkhusus kepada Yusuf, Ya'qub ini, karena kan alasannya tidak ada mamahnya. Jadi beliau jadi Ya'qub magamal menduduki kedudukan ibu dan juga menduduki kedudukan ayah gitu, untuk mengurus kedua putranya tadi. Akhirnya Lia ini cemburu. Ya namanya berkeluarga seperti itulah, sifat-sifat seperti itu pasti ada, sekalipun di kalangan para nabi, karena itu menjadi sunnatullah. Singkatnya, akhirnya Yusuf ini selalu dikesampingkan. Tapi Yusuf ini kan bakal menjadi nabi, mempunyai kelebihan. Bahkan sampai suatu hari ini Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, aku ini bermimpi melihat ada 11 bintang. Ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba." Melihat ada 11 bintang. Ra'aituhum li sajidin, 11-11-nya itu semuanya sujud kepada saya. Nabi Allah Ya'qub terkejut ini melihat cerita itu. Kata Nabi Allah Ya'qub, "Jangan cerita kepada saudara-saudaramu, nanti kamu akan bahaya, terancam." Tapi namanya anak kecil, kembali lagi ya diceritakan sampai akhirnya tersebar berita ini kepada saudara-saudaranya. Akhirnya ada kecemburuan sosial sampai pada singkatnya Nabi Allah Yusuf itu dibuang ke sumur. Fi ghayabatil jub. Sumur yang begitu dalam sampai gelap gulita, artinya dalam betul. Dibuang ke situ. Yang ceritanya panjang sekali berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Akan tetapi meskipun demikian, ya, Nabi Allah Yusuf ya sabar, ya, menggeluti hidup ya dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya Nabi Allah Yusuf setelah dibuang ke dalam sumur tadi itu yang begitu dalam, ya sampai gelap kelihatan, maka ada kapilah berlalu di situ. Maka kapilah itu ketika ada melihat sumur, niatnya untuk mengambil air, ternyata yang dapatkan anak. Anaknya ganteng, masih kecil, usia 10 tahun. Dibawalah ke Mesir, karena kapilah itu jurusannya ke Mesir.
dibawa ke Mesir, sesampai di Mesir dijual. Iya, sampai dijual dengan harga berapa saja, maunya berapa. Seperti itu istilahnya. Yang penting laku ini. Ya kan? Tak peduli dengan harga. Subhanallah. Ya, meskipun demikian ternyata yang membelinya itu Al-Aziz, bukan orang sembarangan. Ini orang raja kedua ini di Mesir atas permohonan istrinya untuk mencari anak angkat, karena istrinya Zulaikha tidak punya keturunan. Gitu. Pas kebetulan ada anak ini cantik, ganteng, gagah, putih. Iya, langsung dibeli sama Aziz, diserahkan ke Zulaikha. 10 tahun bersama keluarga Aziz yang kaya, berkecukupan dan sebagainya. Subhanallah, nimbul lagi di situ. Ya kan, ada masalah. Kenapa? Ini Zulaikha kok kenapa jadi tertarik kepada Yusuf alaihissalam, sampai di ibu-ibu pejabat ramai ceritanya ini. Iya, tersebar ini. Zulaikha mempunyai budak cakep, ganteng, kok tertarik dengan budaknya. Ya namanya emak-emak kan kepoh begitu. Ya, tapi kata Zulaikha nggak peduli apa kata emak-emak. Mereka tidak tahu, belum tahu siapa itu Yusuf. Oke, aku undang mereka emak-emak, diundang ke rumahnya Zulaikha, kemudian disediakan jenis-jenis makanan buah-buahan, disediakan pisau, kemudian datangkan Nabi Yusuf di hadapan emak-emak tadi itu tanpa sadar. Itu emak-emak mengiris yang diiris itu bukan buah-buahan. Ya, melainkan tangan jari jemarinya mereka teriris, tidak merasa sakit karena melihat keindahan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Setelah lewatnya Nabi Allah Yusuf, baru mungkin bahasa kita sekarang, aduh tanganku sakit dan lain sebagainya. Subhanallah. Sampai akhirnya ya berjalan waktu, ya Al-Aziz ini bermimpi dalam mimpinya itu di mana ya beliau melihat ada 7 ekor sapi kurus ya memangsa 7 ekor sapi yang gemuk. Seharusnya kan sebaliknya. Ini yang kurus kecil kok bisa makan yang banyak, yang gemuk, yang besar nggak mungkin. Ya, akhirnya diceritakan kepada Nabi Allah Yusuf. Pada saat itu usianya sudah dewasa. Ya, kemudian setelah diinfokan kata Nabi Allah Yusuf, aku bisa menakbirkannya bahwasanya di Mesir akan tidak lama kemudian akan terlanda paceklik, musim kesusahan. Dan insya Allah serahkan kepada aku, maka akan aku kelola dengan baik. Ya, negara ini insya Allah akan terpercaya dan tetap akan eksis dalam perekonomiannya, tidak bakalan terganggu. Masya Allah, makanya diangkatlah Nabi Allah Yusuf menjadi bendahara negara di Mesir. Ya, menteri agama lah mungkin kalau sekarang ya, menteri ekonomi. Masya Allah, jadi beliau yang mengurus masalah perekonomian Mesir. Luar biasa. Akhirnya dengan kecerdasan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, dan diangkat menjadi bendaharanya negara. Ya, kemudian singkatnya Nabi Allah Yusuf memanggillah keluarganya tadi itu, yang Ruben, Yahuda, Lawi, Sam'un, Zabulun, ya, kemudian Yasakir, dan Tafattali, ya, Ashir, kemudian Jad, ya, Yamin, semuanya diboyong kemana? Ke Mesir, dan bersama Nabiullah Ya'qub, bersama Lia, semuanya sekeluargaan dibawa ke Mesir, dan di Mesir semuanya berkumpul. Itulah Banu Israel itu sebenarnya adanya di Mesir. Ini sekelumit cuplikan daripada sejarah, ya, asal usulnya Banu Israel. Jadi kalau menyebut ya Israel yang sekarang, jangan Banu Israel, sebut aja Yahudi. Iya, karena Banu Israel itu adalah orang yang baik, keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, dan adanya di kota Mesir. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa dipelajari kembali dan memberikan motivasi untuk lebih cinta terhadap sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.